Halo semua, perkenalkan saya Ryan Jonathan. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang PPN dan juga PPNBM, pengertian beserta juga dengan cara perhitungannya. Untuk teori PPN, apa itu PPN? Jadi sejatinya itu merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi konsumsi barang maupun jasa yang terjadi di dalam negeri, yang dimana konsumennya bisa berupa individu, organisasi atau badan, ataupun pemerintah. Dasar hukumnya itu diambil dari UU Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 April 2010. Untuk karakteristik PPN, yang pertama itu ada pajak objektif, yang kedua pajak tidak langsung, ketiga multi state tax, yang keempat non kumulatif, kelima tarif tunggal, keenam ada credit method, invoice method, ada juga indirect subtraction method, yang ketujuh consumption type value add tax atau VAT, dan yang kedelapan itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Nah, apa itu taxable goods? Jadi itu merupakan barang kena pajak atau PKP yang merupakan barang berwujud yang menurut atau sifat hukumnya itu dapat berupa barang yang bergerak ataupun barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan perundang-undangan PPN dan PPNBM. Lalu untuk perhitungannya PPN itu, untuk barang mewah, kita ambil contoh harga jual sebesar 550 juta. PPN terutangnya adalah 12% mengacu pada peraturan terbaru dikali dengan 550 juta. Jadi total pajak dari PPN tersebut adalah 66 juta. Sedangkan untuk barang non mewah, kita ambil contoh barang harga jualnya itu 120 juta. DPP nilai lainnya itu 11 atau 12 dikali dengan 120 juta, hasilnya 110 juta. Lalu untuk PPN terutangnya 12% dikali dengan 110 juta, yang menghasilkan totalnya itu adalah 13,2 juta. Lalu ada pengenaan tarif pajak 0%, yaitu pengenaan PPN 0% ini diberikan kepada ekspor jasa maupun barang yang kena pajak yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU Perpajakan Pertambahan Nilai. Yang kedua, pemberian insentif PPN 0% itu dilakukan untuk perluasan jenis ekspor jasa kena pajak atau JKP yang mulai berlaku sejak 29 Maret tahun 2021 yang diatur dalam PMK nomor 32 dan juga PMK nomor 3 pada tahun 2019. Lalu pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan apa itu SPT Badan. Jadi teorinya itu SPT Badan merupakan laporan tahunan resmi yang berfungsi sebagai sarana bagi sebuah perusahaan untuk menyampaikan rincian terkait aspek perpajakannya. Laporan ini mencakup informasi mengenai elemen-elemen yang menjadi subjek pajak atau objek pajak maupun yang dikecualikan dari pajak atau yang bukan objek pajak, serta data mengenai aset atau harta dan liabilitas atau kewajiban perusahaan, yang semuanya itu harus diselaras dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku pada saat itu. Lalu apa itu fungsi SPT? Jadi untuk pengusaha kena pajak atau PKP, SPT ini digunakan sebagai instrumen resmi untuk menyampaikan laporan serta bentuk akuntabilitas atas perhitungan dan penyetoran pajak, terutama yang berkaitan pada pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain itu, dokumen SPT juga mencakup sebuah rincian mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan, yaitu PM, dan yang dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran atau PK. Lalu untuk pihak pemotong atau pemungut pajak, bagi entitas yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak, kita ambil contoh misalnya perusahaan yang memotong PPh pasal 21 dari gaji karyawan, SPT berfungsi sebagai sarana untuk pelaporan resminya. Laporan ini menunjukkan bahwa pajak yang telah dipotong dari penghasilan pihak lain seperti karyawan tersebut telah disetorkan ke kas negara. Penggunaan SPT dalam konteks ini sekaligus menjadi wujud pelaksanaan tanggung jawab pihak pemotong atau pemungut atas kewajiban perpajakan yang telah dipotongnya tersebut.
Lalu bagi pihak petugas pajak, SPT ini digunakan sebagai alat untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu apa aja sih sanksi-sanksi yang dapat diterima apabila tidak melaporkan SPT badan tahunan sampai batas waktu yang ditentukan? Berakhir adalah wajib pajak tersebut akan menerima pemberitahuan yang berisi surat teguran dan juga kewajiban perpajakannya, termasuk ketentuan denda yang dikenakan dalam jumlah yang bervariasi sesuai dengan sanksi yang ia terima. Lalu ada jenis pajak badan yang harus dilaporkan, yaitu yang pertama pasal 21 pajak penghasilan, yang kedua pajak pasal 26 pajak penghasilan, dan yang ketiga pajak pertambahan nilai, yang keempat pasal 25 pajak penghasilan, dan juga ada pasal 29 pajak penghasilan. Lalu untuk contoh soal, ini menggunakan perusahaan fiktif sebagai contohnya, yaitu PT Bintang Sejahtera Tbk merupakan sebuah perusahaan terbuka atau TBK dengan penghasilan bruto yang diterima selama tahun pajak 2023 sebesar 120 miliar. Penghasilan kena pajak dari hasil pembukuannya untuk tahun pajak tersebut adalah sebesar 9,5 miliar. Karena peredaran bruto PT Bintang Sejahtera Tbk telah melebihi 50 miliar, maka si perusahaan tersebut dikenakan tarif PPh badan normal. Tarif PPh badan yang berlaku sesuai pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh adalah 22%. Namun sebagai perusahaan TBK yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti minimal 40% sahamnya dimiliki publik yang terdiri dari minimal 300 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5% dan diperdagangkan aktif di bursa efek, sesuai ketentuan pasal 17 ayat 2B UU PPh dan peraturan pelaksanaannya. Jadi PT Bintang Sejahtera ini berhak mendapatkan pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif norma tersebut. Nah, maka PPh badan terutang PT Bintang Sejahtera Tbk adalah peredaran bruto sebesar 120 miliar, penghasilan kena pajak adalah 9 miliar 500 juta, tarif PPh badan standarnya itu 22%, pengurangan tarif untuk TBK yang memenuhi syarat ada 3%, tarif PPh badan efektif adalah 22% dikurangi dengan 3%, jadi hasilnya 19%. Jadi untuk PPh badannya itu tarif PPh badan efektif dikalikan dengan penghasilan kena pajak, yaitu sebesar 19% dikalikan dengan 9 miliar 500 juta. Jadi totalnya itu adalah 1 miliar 805 juta untuk PPh terutang dari PT Bintang Sejahtera Tbk. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih.